Salamun alaik ya Rabbi asya liwat daraji atfatayati rotal alamin ya bareng-bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji Al-Fatayani rotal ya Tuhan diwal karami. Ayo, kalian jawab Nabi Muhammad gitu ya. Ya. Kekasih kita Nabi Muhammad. Gak usah pakai mic, dengan biar lebih kompak, ya. Biar lebih kompak jamaah. Diulang. Kekasih kita Nabi Muhammad. dambaan kita Nabi Muhammad. pemimpin kita Nabi Muhammad. idola kita Nabi Muhammad. ya Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji yati rotal alamin ya uhailal judi wal karami. tauladan kita Nabi Muhammad. penuntun kita Nabi Muhammad. junjungan kita Nabi Muhammad. panutan kita Nabi Muhammad. ya Rasulullah Salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji atfatayati rotal alamin ya uhailal judi wal karami. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Kami semua selalu rindu, betapa hasrat ingin bertemu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indah. Amin. Ya Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani
kami dan keluarga bersama Nabi kelak di surga. Ya Ya Rasul, Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji wa fatayati rotal alamin, ya uhailal judi wal karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mudah-mudahan salawat kita mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat. Amin. Doa-doa dalam syair salawat tadi mudah-mudahan dijabah oleh Allah SWT. Amin. Sehingga kerinduan kita kepada Rasulullah akan terobati. Paling tidak hadirnya Rasulullah dalam mimpi kita. Amin. Atau kita diijabah untuk bisa berziarah ke Madinatul Munawwarah. Amin. Dan puncaknya nanti kelak di surga kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin. Bersama dengan keluarga kita semuanya. Amin. Allahumma. Amin. Ini adalah satu bukti bahwa sesungguhnya kita itu dekat dengan Rasulullah. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar. Kita itu sebenarnya dekat dengan Rasulullah. Saya sering sampaikan, ketika panjenengan membaca Al-Quran, itu sesungguhnya panjenengan sangat dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena waktu sampean baca Al-Quran, itu nafas sampean menyatu dengan nafasnya Rasulullah. Suara sampean berpadu dengan suara Rasulullah. Kok bisa? Iya, karena Al-Quran adalah suara Rasulullah. Yang menyenandungkan Al-Quran pertama kali di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Maka ketika sampean membaca Al-Quran, itu sesungguhnya nafas sampean menyatu dengan nafas Rasulullah. Suara sampean berpadu dengan suara Rasulullah. Betapa berkahnya orang yang membaca Al-Quran. Maka jangan sampai ada hari yang kita lewatkan tanpa lesan kita melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun 1-2 ayat, sempet nek ra iso maca ya kulhu. Paling tidak surat Yasin. Yasin itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Yasin itu qalbul Quran. Maka kalau ada umat Islam yang gak pernah baca Yasin, itu kayak manusia yang gak ada hatinya. Kapan membacanya? Kalau bisa habis subuh, baiso masak, mulai tugas repot. Kalau habis subuh nggak bisa, habis duhur ngosek WC, lipet jemuran. Kalau habis duhur nggak bisa, habis asar ngedusin baik, sak manuk persiapan masak sore. Ya kalau habis asar nggak bisa, habis maghrib. Bisa repot yang cair. Kalau habis maghrib nggak bisa ya habis isya. Buka WA, balesi, telepon keluarga. Ya udah kalau itu nggak bisa menjelang tidur. Ya wes dan rayu so yo ndak usah baca nang sembujur, gak usah maca Yasin tapi sampeyan diyasini. Lah orang Islam model apa kok? Yo disempet-sempetin. Oke. Ketika panjenengan misalnya mendengar azan, baik langsung dari masjid ataupun dari HP, bukankah itu aslinya adalah suara Rasulullah? Hanya saja melalui mata rantai dari lesan-lesan manusia dalam sejarah yang sangat panjang. Mbak, halo. Anda hadir di majelis ini berbusana muslimah.
rapet, nutup aurat, pakai jilbab. Walaupun ada yang terpaksa. Jilbaban ya karena pengajian. Ada apa enggak? Ada orang kemarin aku ketemu orangnya. Saya itu kemarin siang jalan-jalan ke Mongkok. Kan ini musim panas. Masya. Aku ketemu karo mbak-mbak pertama aku melihat dia itu pakai you can see, melepet ngapret. Habis itu seriwet melihat saya. Gak lama balik udah pakai jaket karena mau minta foto. Tiba candi Sragen. Habis itu ngelihat lagi, kuatnya cekak sama mene. Ya Allah, Ponorogo. Paling ngono ketemu maneh. Astagfirullahaladzim. Yeah. Matur suwun. Masya Allah ini mboten libur saking sayangnya ambek aku. Dibela-belani matur suwun Mbak nggih. Salam nang mboke. Nah ini nanti yang mau nitip untuk wakaf nanti setelah acara ngaji ini udah ada beberapa yang dikumpulin di sini, bahkan sak dompet-dompetnya dikasihkan. Masya Allah, subhanallah, matur suwun banget. Iki dane senenge anakku. Matur suwun. Habis itu ketemu. Masya Allah. Matur suwun. Ya Allah, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Mabruk insya Allah. Milad mubarak insya Allah berkah. Mugi-mugi putrane dados sholih. Putri napa putra? Oh putri, moga-moga sholihah. Mugi-mugi. Insya Allah nanti kita doakan. Masya Allah, matur suwun. Aku wis oleh kembang ini loro wisan. Aku mikir bayangnya nek gawa mulih terus piye. Makasih nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun. Masya Allah, ternyata Mbak iki sayang-sayang sama aku. Ngene nang aku karo makhluk iki gak dikei jadwal meneh. Gak dikei jadwal meneh modele. Demo nggih? Pokoknya nek kula gak dikei jadwal demo nggih? Atau kalau misalnya di demo bareng-bareng. Matur suwun. Oh, krungu dhewe to. Matur suwun semuanya. Nanti kita sambung, oke? Habis itu aku ketemu maneh Mbak itu. Masya Allah, pakaiannya ini sakmene langsung nih kaos sak katoke. Kaos sak katoke. Oke kok ginjur. Ya oh main di Magetan. Mari ngono ketemu sing jilbaban berukut Bojonegoro. Sampean pakai busana nutup aurat, sampean pakai jilbab, itu sesungguhnya siapa yang memacai dirimu? Yang mendandani loh. Kayak wong Malang ngarani macak, Ponorogo dandan, ngono lho. Wong Jawa Tengah paes, Bojonegoro make up. Siapa yang make up dirimu sehingga dirimu nutup aurat, terhindar dari maksiat dan dosa, dirimu pakai jilbab, kelihatan anggun, berwibawa, cantik, mempesona, dan tidak gampang digoda lanangan. Itu siapa yang mendandani dirimu? Sesungguhnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngatur dirimu pakai nutup aurat, pakai jilbab sehingga dirimu kelihatan anggun, berwibawa, cantik. Itu Rasulullah. Maka sudah seharusnya ketika dirimu mengenakan jilbab, ketika dirimu memakai jilbab, lesanmu
menyenandungkan sholawat sebagai wujud syukur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Pantes Mbak, sampean lek nganggo jilbab karo maca sholawat. Ngono lho. Ya karo sholawatan nggih. Ndak kok nganggo jilbab lambene dermimin. Majikan cerewet. Gregeten lah. Ombeli risu. Ini kesel karo kamu. Bae sing tuwek iki ya ngono. Iku tak tecek gulu. Bayar ya telat enak. Astagfirullah. Ini gak licin ya, licin. Kayak aku kayak kopi namun dalam majikan baru. Asik. Gaji ya telat. Aku rokirin aku lalai. Pikiranmu sumpah, hatimu lorong. Orang oleh ganjaran tambah oleh. Astagfirullahaladzim. Ya Kuwi wong ngomong dhewe. Gawe saiki sampean mau udah dikasih pengarahan. Jadi persaudaraan itu penting, soalnya innamal mu'minuna ikhwah. Iya. Enggak. Orang mukmin itu bersaudara. Dengerin dong saya. Syaitan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi orang-orang mukmin itu ikhwah. Ikhwah itu saudara. Kalau ukhuwah itu persaudaraan. Halo. Jadi ukhuwah itu persaudaraan. Mungkin sampean sering dengar istilah ukhuwah Islamiyah. Itu artinya apa? Persaudaraan yang diatur oleh syariat agama Islam. Jadi bukan hanya persaudaraan sesama umat Islam. Selama ini mungkin pemahaman sampean ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan antar sesama umat beragama Islam. Kurang pas. Karena jangkauan arti dari ukhuwah Islamiyah itu universal, luas, persaudaraan yang diatur oleh syariat agama Islam. Jadi menyangkut semua jenis persaudaraan. Persaudaraan dengan sesama umat Islam, persaudaraan dengan umat beragama lain, persaudaraan dengan siapapun, bahkan persaudaraan dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan lingkungan. Itu masuk ukhuwah Islamiyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dan memang sesama mukmin itu saudara. Nabi menggambarkan kalbunyanil wahid yashuddu ba'duhum ba'dah. Sesama umat Islam itu seperti satu bangunan, seperti sebuah bangunan di mana komponen-komponennya antara yang satu dengan yang lain saling mengaitkan, saling menguatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
Umat Islam itu ibarat bangunan. Maka umat Islam itu ada yang model batu, ada umat Islam model pasir, bahan bangunan dulu. Mbora dikatakan nongko. Ada umat Islam model kayu, ada umat Islam model besi kayak ireng kayak wong. Ada umat Islam model semen, lembut, tapi nek kena meripat perih. Nah, fungsinya juga beda-beda. Ada yang berfungsi sebagai pondasi. Ini para ulama, para kiai. Ada yang berfungsi sebagai atap. Ini para pemimpin yang menaungi dan mengayomi bawahannya. Ada umat Islam yang berfungsi jadi tiang. Ini perempuan, wong itu tiang. Kalau an-nisa imadul bilad, wanita itu kan tiang negara. Kalau laki-laki kan hanya tiang jaler, nggih. Nah, itu. Nah, namanya bangunan itu saling melengkapi, saling mengaitkan, saling menguatkan, dan semuanya penting kalau bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Bangunan masjid ini ada besinya, ada batunya, ada pasirnya, ada semennya, betul? Semuanya penting. Besi penting, semen penting, batu penting, lantai penting, atap penting, kayu penting, semua penting. Maka nggak boleh ada yang merasa paling penting. Kalau sampai ada yang merasa paling penting, mungkin satu, bangunannya jadi nggak indah. Dua, ambruk. Contoh, besi merasa paling penting karena dia merasa punya jasa yang besar. Bangunan berdiri kokoh dan kuat itu jasanya besi. Akhirnya besinya kepengen kelihatan. Waktu ya pengen ketok, semen ya pengen ketok, bangunannya pating serongat, bisa-bisa ambruk. Maka organisasi apapun, kelompok apapun, kalau rebutan merasa penting, ambruk, gak akan bisa bertahan lama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saya juga sering contohkan, Anwar Zahid ini ada jantungnya apa enggak? Nah, enggak, jantungnya kelihatan apa enggak? Enggak, padahal jantung ini jasanya besar. Saya hidup ini ya karena jasanya jantung juga yang memompa darah saya sehingga peredaran darah saya ke seluruh tubuh normal. Ini jasanya jantung, tapi jantung nggak mau memperlihatkan diri. Andaikan jantung merasa jasanya besar terus pengen kelihatan, manggonin batuk mentol. Paru-paru merasa punya jasa pengen ketok, manggonin dengkul. Gak rupa-rupa uang saya. Maka ayo dalam beramal, beribadah, kita latihan ikhlas. Tidak harus kelihatan. Halo? Yuk belajar dari filosofinya besi. Dia menguatkan bangunan, tapi dia nggak harus memperlihatkan diri. Toh semua orang sudah mengakui jasanya besi. Betul? Belajar dari filosofinya jantung, paru-paru, dan organ-organ tubuh kita yang jasanya besar untuk tubuh kita, tapi dia juga nggak ingin memperlihatkan diri. Belajar pula dari maaf, alat kelamin, kemaluan itu jasanya besar. Yang hadir di sini adalah hasil karyanya dia semua. Tapi dia juga nggak pernah mau memperlihatkan diri. Kelihatan sedikit segera ditutupi, betul? Itu orang yang ikhlas dalam beramal, gak harus kelihatan orang, gak harus diperlihatkan. Maka orang ikhlas itu beramal seperti maaf ketika kita lagi BAB, buang air besar, bahasa Inggrisnya singing. Kita pasti buang. Betul tak samar-samar nih, kok cetak-cetaknya.
kita pasti kepingin merahasiakan amal yang satu itu. Gak pengen dilihat orang, gak pengen didengar orang, betul? Maka mau berangkat saja gak bikin pengumuman. Ada orang mau ngising bikin pengumuman. Gila. Pasti diem-diem, bahkan melipir-melipir. Kalau bisa jangan sampai kelihatan orang. Pamit aja sungkan. Begitu masuk, pintu mesti ditutup rapat. Jangan sampai ada lubang yang bisa diinjak dari jabal. Harus ketutupan, jangan sampai kelihatan orang. Betul? Begitu posisi duduk, doprok, posisi siap, keran air dibuka. Tujuannya supaya bunyi air keras grojok dan aman, tidak terdengar bunyi pret. Itu amal rahasia, jangan sampai kedengaran orang. Walaupun keluarnya alot, mempermangan jamu kelutuk untuk keluar. Kita juga tahan, ngedene gak bengok-bengok, jangan sampai keluar suara. Gak ada orang gitu kok langsung, waduh, aku ngetik bola-bola, betul. Orang gila. Gak ada. Setelah selesai, monggo. Setelah selesai, cewek bersih, kita keluar, kita juga nggak akan menceritakan itu kepada orang lain. Apa ada orang habis ngising cerita, Mbak, aku mau metu pitu, Mbak. Sing papat berlantong, doa-doa kloker, sing telu merengkel nggak ada. Itu orang gila. Itu gambaran orang yang beramal seperti filosofinya akar. Jasanya besar untuk pohon. Dia mencari air agar pohon itu hidup. Kemudian pohon tinggi, besar, keluar daunnya, keluar bunganya, berbuah, rasanya manis. Semua orang memuji. Pohonnya kuat, kokoh, daunnya rimbun, bunganya indah, buahnya manis. Yang dipuji orang pohonnya, daunnya, bunganya, buahnya, akar sama sekali nggak disebut. Tapi dia tetap sembunyi di dalam tanah. Dia nggak pengen memperlihatkan diri. Karena akar sadar, kalau dia bermetumul, berngetaan, berwujudul, pohon itu pasti akan goyong. Bahkan kalau berjudulnya kokean, pohon itu bisa ambruk. Betul? Itulah nilai keikhlasan. Mudah-mudahan panjenengan semua tadi yang beramal benar-benar ikhlas. Amin. Sehingga sedekah panjenengan itu bisa menjadi benteng dari siksa kubur. Amin. Menjadi penyelamat dari siksa neraka. Gak usah kenceng-kenceng aminnya, cuma $5. Loh, ngono kuwi no. $5 ya amine bauan terus. Iya. Ya alasannya wong pelit ya ngono. Alasannya wong pelit, pokoknya sudah kok sing penting Dilanjut apa enggak ini? Nah, kalau minta dilanjut tolong diperhatiin. Ini baru dari nilai persaudaraan. Terlebih panjenengan sama-sama jauh dari rumah. Soalnya ono kadang-kadang itu mentolo ndongkono kancane. Mentolo bohongi kancane. Oke. Wonge teko. Nganggo jilbab karena apa? Kok mentolo wong padha-padha. Oh, iki sing ngomong padha-padha dabu. Kok yo genten nolong. Oh ya, alhamdulillah babu rasa PNS penuh sesak. Nggih, pokoknya apik-apik. Jenengan ini termasuk luar biasa sehingga semuanya
niatkan ibadah, maka semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu. Yang penting sampean niatkan ibadah. Oke? Nah, kuncinya ibadah ya ada dua. Ayo sekarang sama-sama ditirukan. Yang ikut menirukan mudah-mudahan berkah. Amin. Matur suwun. Apanya? Oh, jilbab. Oh, lo mau gak diumumke? Oh, dereng. Iki go jilbab, aku gak ngerti. Allah ya Allah. Oh, Abah Anza. Ini jilbab karya santri Abah Anza. Moga yang ngersane jilbabnya Anza Lovers. Sarungnya mangga. Ya, kalau sarungnya mangga nanti hadiah. Ya, nanti sebentar ini kita ngaji dulu. Sambil yang ngersake jilbab, monggo. Ini jilbab Anza Lovers. I love Abah Anza. Ya, kalau lagi dipakai, bayangin lagi didekap sama aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo ditirukan sama-sama ya. Ad-dinu. Pokok yang ikut insya Allah berkah. Amin. Majikannya baik. Amin. Yang tadinya majikannya jahat jadi baik. Amin. Yang tadinya majikannya medit jadi loman. Amin. Nah, yang sakit-sakit jadi sehat. Amin. Ayo pokoknya berkah. Ditirukan ya. Ad-dinu. Ad-dinu. Al-mu'amalah. Al-mu'amalah. Agama itu adalah interaksi. Wes. Islam itu bukan hanya mengatur vertikalitas saja, tapi Islam juga mengatur horizontalitas. Islam itu bukan hanya ritual, tapi Islam juga sosial. Islam itu bukan hanya ngatur ibadah yang hubungan dengan Allah saja, tapi juga mengatur ibadah yang kaitannya dengan sesama. Namanya muamalah. Bahasa Inggrisnya the serawung. Lihat sampean sering krungu istilah hablum minallah sama hablum minan nas. Itu Islam. Maka hablum minallah harus bagus, hablum minan nasnya juga harus bagus. Dua-duanya harus bagus. Kalau hablum minallahnya bagus, tapi hablum minan nasnya buruk, tidak cukup. Atau sebaliknya, hablum minan nasnya bagus, hablum minallahnya buruk, juga tidak cukup. Wah, sholatnya wapi khusyuk. Arab sholatnya ngelafadnya niat khusyuk. Usul. Yang lain udah jalan, dia masih usul, tak melaku. Takbir ngeses. Wah. Sujud sampai baduke benjut, dikir nganti lambene jeder, poso bendino wiridan turut dalan. Maaf, tapi sama temen elek ndak gelem rukun, sama saudara ndak akur, sama tetangga ndak rukun. Ini ndak cukup. Ndak iso mlebu swarga. Bahkan tolong perhatikan ini. Rukun Islam ada berapa? Itu semua mengandung nilai sosial. Dari semua ibadah ritual itu pasti di dalamnya terkandung nilai sosial. Ayo coba kita buktikan rukun Islam yang 5. Nomor 1 apa? Syahadat. La haula wala quwata illa billah. Rupanya ayu on. Rukun Islam nomor 1 apa? Syahadat. Itu mengandung nilai sosial. Iya, jelas. Syahadat itu
kesaksian. Dari syahadat yang mantap dan yakin, nanti akan muncul namanya ihsan. Itu ihsan tonggomu. Dari ihsan nanti akan melahirkan yang namanya takwa. Dan takwa ini loh yang mengantarkan orang menjadi baik. Siapapun, jadi apapun, asal bertakwa pasti barokah. Amin. Siapapun, jadi apapun, kalau tidak bertakwa pasti musibah. Jadi orang kaya kok bertakwa pasti loman. Jadi orang miskin kok takwa pasti neriman. Jadi orang takwa, jadi orang kaya kok nggak takwa pasti medit bakhil. Jadi orang miskin kok nggak bertakwa pasti serakah alias geragas alias celutak. Iya, ngapunten. Jadi pejabat kok bertakwa mesti amanah. Jadi pejabat kok nggak bertakwa pasti khianat. Pokoknya dadi opo ae asal bertakwa mesti barokah. Amin. Jadi pedagang kok takwa mesti jujur. Jadi pedagang kok ora takwa mesti ngapusi, mesti bujukan. Nah, takwa ini yang mengantarkan orang jadi benar. Kalau ilmu hanya mengantarkan orang jadi pinter. Saya ulang. Takwa inilah yang mengantarkan orang jadi benar. Kalau ilmu hanya mengantarkan orang jadi pinter. Pinter saja nggak benar, bahaya. Ya iya bahaya, makanya nggak usah pertanyaan. Wong pinter kok nakal, sempurna nakalin. Loh iya. Woi. Coba. Sing ngerusak tatanan ini wong goblok napa wong pinter? Pintar. Pinter tapi nggak bener. Nggih. Betul. Sing do korupsi duit negara ae wong goblok atau wong pinter? Pintar. Wong pinter. Sing goblok pengen tapi gak ngerti carane. Sampai gak ono kesempatane. Makanya sekali lagi, orang pinter itu kalau nggak takwa bahaya. Lah iya bahaya. Oh itu semua pertanyaan gak bahaya, tadi itu semua. Mulanya langsung jawaban, gak usah pertanyaan. Gak usah soal, langsung jawaban. Uripmu susah yang mergo kakean soal. Loh iya, uang urip susah yang mergo kakean soal. Sesok bayar kreditan, duit tekon di soal. Negara urip susah itu kakean pertanyaan, kakean soal. Hidup ini jangan terlalu banyak bikin pertanyaan, jangan terlalu banyak persoalan, tapi berusahalah bikin jawaban, solusi, bukan pertanyaan. Oke? Oke? Masya Allah, wong pinter itu nek gak takwa ngerusak sembarang barang, bukan tatanan. Iya. Maling ini kadung pinter, hasilnya triliunan. Dan itu nggak konangan, pinter. Gak usah kaya to ngrasani wong. Ya kaya to maling-maling sing pinter. Itu saja di mana-mana masih dipanggil yang terhormat. Padahal bajingan tenek. Lah nek maling goblok iki paling sing bisa wong pitik, iki pitik ora kecekel wong wis kecekel. Memang pinter itu penting karena kapanpun dan dimanapun orang pinter selalu dibutuhkan, gitu apa nggih? Sampean punya HP rusak, sampean nyari wong goblok atau nyari wong pinter? Wong pinter sing iso nyervis, sepeda motor, mobil macet, yang dicari bukan orang goblok tapi orang dimanapun kapanpun selalu dibutuhkan. Makanya kula sering ngomong, wong pinter itu sering dapat omongan monggo, tapi nek wong bodoh sering dapat omongan ojo. Loh iya, kalau orang pinter itu sering dapat kata-kata silahkan, monggo. Tapi kalau orang bodoh sering dapat kata-kata
Jangan, ojo. Ada acara, kursi masih ada yang kosong, orang pinter datang. Saya duduk situ ya, silakan, monggo. Mesti panitianya seneng, pinter. Coba nih wong goblok kok. Aku tak ngono. Ojo. Aku dongsong bisa dikangen. Habis kayak gini loh, kayak gini ada ramah tamah di situ. Terus ada orang pinter datang. Aku ikut makan ya. Monggo, silahkan. Coba sing goblok. Aku rusuh melok mangan. Ojo. Engko wae ngenteni sisane. Kayak gini loh misalnya, saya nggak hadir, acaranya jamaahnya udah nggak terus ngumpul, jamaahnya udah ngumpul, terus penceramahnya nggak datang, terus ada ustadz, ada kiai, terus loh kok nggak ada yang isi ceramah, undur nggak bisa datang, ya maaf ya saya yang ceramah, monggo ustadz, monggo silakan seneng, terus ada mau goblok nyak, aku tak munggah ya tak ceramah, ojo undur tak bawa kapalnya. Tapi jangan hanya pinter, harus benar. Nah, yang mengantarkan orang jadi benar itu Takwa. Ya. Oke, ini baru syahadat. Rukun Islam kedua apa? Sholat. Ada nilai sosialnya. Jelas, sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah manusia dari perbuatan kecil dan perbuatan keji, perbuatan mungkar itu merugikan sesama, merugikan sosial, merugikan banyak orang. Kalau sholat kita benar, maka secara otomatis yang fahsyah, yang mungkar akan hilang. Berarti itu nilai sosialnya, sehingga sering diisyaratkan ketika salam kita toleh kanan, toleh kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, toleh kiri. Sampai saya kira salam saya toleh kan? Ya terus itu ada orang nggak ada orang tetap noleh ya. Kenapa gak ono wong gak gelem noleh meteng ini? Tetap noleh. Itu kan filosofinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi, menebar keselamatan, kesejahteraan kepada kanan dan kiri. Siapapun yang ada di samping kanan dan kiri saya, mudah-mudahan selamat dapat kasih sayang Allah. Amin. Ini sosial. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kemudian rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Jelas kalau zakat ada nilai sosialnya, jelas. Berbagi rezeki kepada sesama, termasuk panjenengan tadi. Alhamdulillah, masya Allah. Saya juga matur suwun. Ini udah ada beberapa yang ngasih infak. Nah, nanti setelah doa, saya beri kesempatan lagi panjenengan nanti setelah doa, oke? Nanti siap saya ingin orang uang kok. Sampun, semedit ya sampun. Mungkin ada yang mau nitip wakaf, nanti monggo saya buka kesempatan lagi nanti setelah doa. Nah, jelas berbagi kepada sesama, bagi-bagi duit eling Gusti Allah. Ono bagi-bagi duit, bagi-bagi opo ora eling Gusti Allah ki mbok talon opo biasa. Yang keempat, apa rukun Islam yang keempat? Puasa, nilai sosialnya jelas nilai sosialnya. Dengan berpuasa merasakan lapar, haus, dahaga, capek, lempok, payah, kita akan merasa kayak gini ya, deritanya orang miskin. Sehingga tumbuh pemekahan sosial yang tinggi, solidaritas kita kepada fakir miskin. Wayang poso itu sama ngerasa lapar, ngelak, capek, lempok. Oh, koyong ini yo rasanya jadi wong orang duwe. Akhirnya tumbuh semangat untuk berbelas kasih kepada mereka. Jujur, para jamaah, Mbak jujur, termasuk salah satu yang menjadi motivasi saya, inspirasi saya untuk merawat anak-anak yatim di pendidikan pesantren gratis itu, termasuk Fukara itu ya karena pengalaman hidup. Saya juga mulai kecil sudah ditinggal ibu saya. Saya merasakan bagaimana butuhnya kasih sayang, bagaimana orang-orang yang
berkekurangan dari segi materi, mereka juga sangat membutuhkan pendidikan. Karena ilmu pendidikan itu bukan hanya konsumsinya yang berduit saja. Yang miskin juga berhak untuk belajar. Yang miskin juga berhak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Itu diantara yang menginspirasi saya. Sehingga saya mohon maaf kalau mungkin saya ke Hongkong ngemis dengan cuma justru saya kepingin membantu sampean agar tidak salah tasarruf. Saya itu sesungguhnya pengen kasih surprise saja. Sungguh nanti di akhirat sampean itu akan kaget. Aman disuguhi pahala yang sampean gak nyangka. Loh malaikat, ini kok saya dapat pahala bangun pesantren? Kapan saya bangun pesantren? Ini saya kok dapat pahala nyantuni yatim, merawat yatim, membiayai yatim. Kapan saya biayai yatim? Saya enggak kok. Akhirnya sama malaikat dijelaskan. Kamu dulu kan pernah kerja di Hongkong? Iya. Kamu kan pernah ikut ngaji? Iya. Pas waktu ngaji Anwar Zaid kamu kan ikut? Iya. Lah itu kamu kan ngasih duit? Iya. Lah ya itu duitnya kan untuk bangun pesantren, untuk anak-anak yatim. Masya Allah, sekarang jadi pahala ini. Iya, Masya Allah kayak gini. Tahu kayak gitu dulu tak akei malaikat. Kenapa dulu cuma $50? Nanti kalau pahalanya kayak gini dulu aku langsung 500.000 malaikat. Getun ini untuk menebus dosa-dosa saya malaikat. Akhirnya sampai yang mlebu swarga tapi rada ngempet. Soalnya mau 50. Padahal langsung. Lho iya ndelok omongin lho Mas koyo istirahat nopo. Lho aku iso mbuyarno jamaah gampang. Tak atur aku mesti beres ya Mbak ya. Ngono. Ya. Nek sampeyan ngantuk, sampeyan tuh ambil bantal. Ambil bantal. Ini mau tidur. Ya, ini sebentar. Lah ya makanya bebeneng loso. Gini, wes ganggu. Jadi ini saya pengen kasih surprise penjenengan nanti. Ya, kemudian yang kelima haji ya, jelas nilai sosialnya luar biasa. Nah, karenanya mari kita akhiri dengan doa. Sarung. Di sarungnya. Sarungku tadi mana? Sarungnya digawe. Malah tanggul sih. Sarung 5 mana tadi sarungnya? Nek wong tanggung jawab kan gak jenenge Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Tadi aku bawa sarung kok. Tak ini nanti sarungnya. Oh, panitiane yang ono sisa. Woi, cepet woi. Ayo kita doa dulu ya. Ayo kita doa dulu yang khusyuk, yang ikhlas. Nanti habis ini kita bagi sarung. Sambil nanti yang mau wakaf hidup pesantren. Kalau enggak usah maju, minta tolong. I love you semuanya. Panjenengan semua di hati saya. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan diragukan. Pokoknya cintaku ke kamu wis luar biasa. Jadi kita salamannya pakai hati dan mudah-mudahan kesempatan berikut kita bisa jumpa lagi. Amin. Yang mau nitip monggo nanti yang mau nitip monggo ke sini. Ayo kita